Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 257 per lembar saham. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang di warning oleh JP Morgan untuk kita hati-hati. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Peringatan JP Morgan untuk saham EMTK. Jika kita perhatikan pergerakan EMTK dalam beberapa minggu terakhir ini, EMTK memang terlihat mulai bergerak naik. Jika kita baca di sini, saham EMTK memang menguat 23% pekan lalu. Kemudian terkena koreksi 7% lebih sepanjang pekan ini. Tapi bisa kita lihat, investor asing cenderung memiliki peran sentral di balik tren tersebut. Sebelumnya ada net buy, tapi saat ini mulai ada net sell. Dan jika kita lihat di sini, JP Morgan menekankan bahwa EMTK memang menjanjikan setidaknya secara prospek bisnis. Tapi untuk tren jangka pendek, pergerakannya cenderung terbatas. Jadi katalis untuk jangka pendek itu yang bisa mendorong harga saham cenderung terbatas. Bisa kita perhatikan lagi, untuk target JP Morgan itu hanya di 740. JP Morgan malah bilang lebih tertarik untuk Bukalapak dan SCMA. Sekarang kita coba lihat untuk trennya atau teknikalnya. Untuk teknikal bisa kita lihat EMTK dalam beberapa minggu terakhir ini sempat bangkit dari sekitar 600, sempat naik mendekati harga 780. Sempat menyentuh atau mendekati harga 800, memang belum berhasil break. Setelah itu mulai melemah, kembali mengetes garis EMA 50 bisa bertahan, tapi hari Jumat ini kembali turun 1% lebih ke 715. Karena memang hari ini bisa kita lihat, hari Jumat kemarin itu ex-date-nya, dan saat ini sudah mulai turun di bawah garis EMA 50. Jadi harus hati-hati apabila EMTK gagal bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 720, EMTK berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi ada potensi kembali turun menuju harga 650 sampai 630 apabila ternyata minggu depan masih lanjut turun menembus garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di broker summary ini, penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini masih distribusi saham EMTK. Jadi secara tren saat ini sudah mulai melemah karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan terlihat masih ada distribusi. Ini membuat EMTK minggu depan teman-teman yang sudah mempunyai saham ini harus pantau terus apabila ternyata support EMA 50 terkonfirmasi break. Pertimbangkan menurut saya untuk take profit apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 600-an. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham MTK, karena saat ini masih berada di sekitar support EMA 50, MTK memang masih bisa dipantau. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi dulu terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, baru teman-teman coba ikutan entry. Apabila minggu depan masih lanjut turun, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 600 sampai 630 untuk entry-nya. Jadi minggu depan sebaiknya wait and see dulu, tunggu sampai ada konfirmasi baru teman-teman ikutan entry. Atau apabila teman-teman masih mau hold, selama masih kuat di garis EMA 50, MTK masih bisa di hold. Selanjutnya coba kita lihat untuk Bukalapak. Bukalapak secara tren sebenarnya masih belum oke. Satu minggu ini bisa kita lihat masih terkonfirmasi gagal break garis EMA 50 saat ini di sekitar 222. Jadi sudah beberapa kali kita pantau saham Bukalapak mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata memang masih gagal break sehingga secara tren Bukalapak masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek memang terlihat masih sideways karena saat ini support masih di sekitar support psikologisnya di harga 200. Sedangkan resisten EMA 50 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Bukalapak. Sehingga saat ini Bukalapak kembali melemah menuju support psikologisnya di harga 200. Garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai melemah. Sekarang kita coba lihat broker summary. Dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan ini masih ada distribusi. Asing juga jika kita perhatikan hari Jumat kemarin masih distribusi. Jadi untuk saham Bukalapak saya lihat masih ada potensi untuk sideways minggu depan, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 200.
Jadi apabila teman-teman ingin coba entry Bukalapak, saatnya menurut saya wait and see juga. Paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar harga 200. Apabila kita pantau Bukalapak mengetes 200 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 220 sampai garis EMA 50 untuk target take profit. Apabila ternyata pada saat kita lihat berhasil rebound, masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 ini. Atau teman-teman yang sudah punya saham Bukalapak masih mau hold terus selama harga 200 dilewati, itu juga masih oke, karena selama masih kuat di support psikologis ini, minimal Bukalapak trennya masih akan sideways. Sekarang kita coba lihat SMA. SMA saat ini juga bisa kita lihat masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 163 masih berupa resisten. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar 156. Dan jika kita lihat hari Jumat kemarin juga merupakan exit dividen dari SMA, sehingga SMA masih turun 2% lebih ke harga 160. Jadi satu minggu ini terkonfirmasi SMA masih kesulitan untuk break garis EMA 50, sehingga secara tren SMA juga belum terkonfirmasi mulai reversal, karena masih ada potensi untuk kembali turun apabila minggu depan masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk SMA jika kita lihat beda dengan teman-temannya, penurunan 2% lebih ini ternyata masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi MTK ada distribusi, Bukalapak ada distribusi, SMA malah penurunan ini ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman masih mau pantau, menurut saya masih bisa coba pantau. Paling bagus adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, atau tunggu kembali di sekitar support 156 sampai 157 untuk coba entry di sekitar daerah supportnya. Tapi apabila kita entry di sekitar support ini harus pantau terus, karena jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat. Apabila setelah berhasil rebound ternyata masih gagal break garis EMA 50, SMA masih ada potensi untuk malah lanjut turun menembus support di 150 dan kembali turun menuju harga 140. Dan selanjutnya saya akan coba update saham INKP yang hari Jumat kemarin masih naik 4% lebih ke 8.275. Jadi satu minggu ini memang INKP sudah saya analisa, sudah saya update. Tapi pada saat ini jika kita lihat INKP satu minggu ini sempat gagal break harga 8.100, turun kembali meretest garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 7.950, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sehingga secara tren INKP trennya saat ini masih bergerak tren. Dan garis EMA 150 saat ini sudah berubah menjadi resisten kuatnya, karena sudah berhasil di retest dan rebound kembali. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi setelah satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi secara tren saya lihat INKP masih oke trennya, masih ada potensi saya lihat untuk naik menuju harga 8.500 dalam 1-2 minggu ke depan. Karena minggu depan bursa hanya trading atau transaksi 2 hari, hari Senin dan Selasa, jadi lumayan singkat. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk coba bergerak naik di 8.500 dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah atau satu minggu ini sudah berhasil tunggu di sekitar garis EMA 150 dan sudah berhasil dapat di sekitar support ini, INKP menurut saya masih menarik untuk coba di hold. Karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak tren. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, untuk tren jangka menengah INKP saya lihat trennya masih oke. Dengan target terdekat di 8.500 dan target lebih jauh di sekitar 8.800 selama masih kuat di garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.